Shalom, selamat malam. Bersama saya Yosia Arifin. Renungan pada malam hari ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Benar Secara Moral Umum. Suatu kali Tuhan Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat. Pertanyaannya itu sebenarnya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Matius 22 ayat 36 jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi." Hukum terutama maksudnya hal-hal yang paling penting dan yang paling menyukakan hati Yahweh Allah Israel. Tuhan Yesus mengatakan bahwa satu iota, satu titik di dalam hukum Taurat tidak akan berlaku. Langit dan bumi ini bisa berlalu tetapi hukum Tuhan tidak akan berlalu. Tentu hukum ini juga dikenakan bagi kita, tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi. Bangsa Israel mengasihi Tuhan Allah dengan standar hukum. Tetapi kita mengasihi Tuhan Allah dengan standar pikiran dan perasaan Allah sendiri. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kalau bangsa Israel mengasihi Allah, standarnya hukum. Hukum harus dipenuhi. Tetapi kalau orang percaya hidup harus di dalam kebenaran hukum atau secara moral harus sudah baik dan benar. Mengasihi Allah bukan dengan instrumen atau alat hukum, melainkan manusia batiniahnya. Pernahkah kita menggumuli apakah kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi? Apakah dalam melakukan hukum secara moral, kita benar-benar sudah baik? Kalau standar bangsa Israel itu hukum moral umum, karena hukum di dalam Dekalog yang merupakan landasan semua hukum yang ada di Israel, juga dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia. Menghormati orang tua, menghargai pernikahan, menghargai milik orang lain, kejujuran itu juga dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Ini juga sering dijadikan salah satu bukti teistik bahwa Allah itu ada. Membuktikan bahwa semua bangsa di dunia memiliki kesamaan di dalam hukum. Ternyata kesamaan itu tertuang di dalam Dekalog atau 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Terutama di hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Hukum yang pertama sampai ke-4 itu eksklusif untuk bangsa Israel. Tetapi menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri itu juga dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia. Itulah bukti teistik. Bukti ketuhanan bahwa Allah itu ada, yaitu adanya kesamaan hukum. Secara moral umum, apakah kita sudah baik? Kita harus memperkarakannya dengan serius. Ingat, sebelum Tuhan Yesus memberitakan kebenaran Injil, Yohanes Pembaptis telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan agar orang-orang Yahudi melakukan hukum sesuai dengan jiwanya, bukan hanya sesuai dengan bunyinya. Artinya orang-orang Yahudi yang akan mendengar Injil, orang-orang Israel yang akan mendengar Injil itu dipersiapkan, harus memiliki pertobatan secara hukum. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ketika ada laskar prajurit Roma yang berkata, "Apa yang harus kami lakukan?" Yohanes Pembaptis menjawab, "Jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu." Kalau kamu dibaptis, bukan hanya dibaptis, yang penting perubahan. Ketika tokoh-tokoh agama Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat mau ikut-ikutan, Yohanes Pembaptis berkata dengan tegas, "Apa urusan kamu? Kapak sudah tersedia, pohon yang tidak berbuah ditebang." Yohanes Pembaptis sudah mempersiapkan agar orang-orang Israel yang akan mendengar Injil telah memiliki pertobatan secara moral umum. Kita memperkarakan apakah secara moral umum kita sudah benar. Jika tidak, kita harus terus mengalami pertobatan. Maka secara moral umum harus baik dan benar dulu. Ini tidak mudah. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, kita bersedia, Roh Kudus pasti menuntun, dan kita pasti bisa melakukannya. Sebab mereka yang bukan umat pilihan atau orang Israel yang belum mendapat kasih karunia seperti umat perjanjian baru yang memiliki materai Roh Kudus, juga dimampukan melakukan hukum,
walaupun tidak sempurna. Kalau mereka gagal, ada darah domba yang ditumpahkan. Secara moral umum kita harus benar-benar baik. Ini sudah merupakan pergumulan. Jangan kita disesatkan atau disimpangkan dengan dibuat bodoh oleh pernyataan keselamatan hanya oleh anugerah, tanpa memahami maksud pernyataan itu. Maka pernyataan itu harus dipahami dengan benar. Tanpa kematian Yesus di kayu salib, kita tidak akan mengenal Allah yang benar. Kita tidak akan dibenarkan dan dibawa kepada Allah untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi tidak berhenti sampai pada pembenaran atau dianggap benar, kita harus dimuridkan, didewasakan, terus bertumbuh sampai bisa memenuhi ayat ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tentu bukan hanya dalam tataran hukum, melainkan juga dalam tataran banitinya, di mana kita harus mengubah kodrat manusia lama kita. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.